Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Bapak Imam Khatib Bilal Karim Masjid Al Barokah yang kita hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus kita ketahui dalam pelaksanaan puasa kita ini, yang penting dan tujuannya. Di antaranya harapan kita berpuasa. Ibu-ibu, apa yang ibu-ibu harapkan dari puasa ini kira-kira? Pahala boleh, apa lagi? Kesehatan boleh. Ya, yang paling kita harapkan dari puasa inilah azan maghrib. Jadi setiap orang berpuasa yang paling diharapkan adalah azan maghrib. Ya. Yang masalah pahala ridho Allah itu urusan Allah lah. Ya. Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 3 hari Ramadan 1444 Hijrah ini. Tidak terasa 27 hari lagi kita lebaran. Kita bersyukur. Kita minta sehat terus dalam pelaksanaan puasa ini dan sehat sampai akhir hayat kita. Hidup ini dibawa enjoy supaya kita tidak mudah panik, tidak mudah stres. Zaman sekarang ini luar biasa karena macam-macam bentuknya. Lain yang di atas, lain yang di bawah. Yang di bawah ini dapat informasi dilarang buka puasa bersama. Meleset kita nih. Itu. Masuk kita sampai ke maghrib tidak buka-buka itu. Buka puasa bersama itu wajib itu. Ya kalau jomblo, kalau ada anak bini itu. Enggak pacak, masuk masing-masing berbuka gitu. Tapi kalau aparat kemudian ASN diminta mengurangi dari pelaksanaan buka puasa di suatu tempat sekantor, itu memang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Karena mengapa? Kalau di hotel saya katakan mungkin ada tempat sholat yang baik, tapi kalau di pinggir-pinggir pantai itu tempat sholatnya itu kurang luas, kurang memadai, sehingga agak tidak bagus. Bukan agak tidak, memang tidak bagus lah kita puasa tapi tidak sholat itu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita mengkaji apa judulnya tadi? 4 keutamaan Ramadan. Jadi biasanya utama itu 1, yang paling utama, yang kita 4 itu. Kalau 4 tidak utama, pokoknya itu judulnya 4 keutamaan. Ada hadis dari Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol as-siyamu junnah fala yarfas wala yadhab wa fi riwati wala yajhal. Itu intinya, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Nah, junnah itu hurufnya 3, jim, nun, ta. Asal gandeng jim dengan nun ini itu tidak bisa dilihat bentuknya. Dari kata-kata junnah ini ada lagi jinnah, ada lagi kata-kata jannah. Junnah, jinnah, jannah tidak bisa dilihat. Tapi kalau junnai bisa.
Ya. Iya. Besar itu. Kalau jinnah itu jin. Tidak bisa dilihat jin itu. Ayatnya mengatakan bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, yang pertama mengingkati ayat Allah. Walaupun kemampuan orang berbeda-beda. Ada katanya yang punya indera keenam. Karena namanya indera sukma. Itu. Ya enggak ada temanya. Orang 5 indranya 6 itu. Itu. Bisa saja. Tapi ayat mengatakan tidak bisa kita nengok jin. Kalaupun ada nengok jin itu dipilih. Itu. Ketawanya baik tidak enak. Itu. Nah, cuman kita ini ditakdirkan Allah ngapo yo. Jari hidup sampai ke matinya caknya saro nih. Cobalah tengok jin-jin kita tuh. Sarogalo yang bentuk pocong terikat, berjalan baik di pabel ya, meloncat-loncat. Kalau tuyul lah tidak bercelana, tidak berbaju. Ada yang jabatannya surser, tapi ngesot dia. Jadi itulah. Sundel lah bolong kalau di belakang. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak kayak jin hantunya orang Amerika, bejos dia kan. Kalau jin Cino tuh, berilmu dia sangat ditempel dia tuh, hancur. Jin kita ni ketawa tu lah yang mengerikan. Jannah juga tak pacak kita tengok itu. Surga tu macam mana? Allah katakan belum pernah dilihat dan tidak bisa digambarkan macam mana surga itu. Nah, yang junnah itu perisai. Puasa itu perisai. Perisai itu penangkis. Di mana penangkisnya? Tidak pacak kita tengok. Betul. Nah, maka sesuatu yang bekerja tidak bisa ditengok itulah yang dikatakan iman. Nah, jin itu bekerja tidak bisa ditengok. Kerjanya diam-diam, kita tidak tahu. Kalau ada Tino diam-diam buka dompet suami itu, saya tidak mengatakan saya tubuh itu. Nah, tapi kerja itu diam-diam maksudnya itu. Nah, apa 4 keutamaan tadi? Yang pertama, terjauh dari godaan setan. Puasa kita itu insya Allah terjauh atau terhindar dari godaan setan. Hadisnya tu an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iza jaa Ramadan putihat abwabal bul jannah wa ghullaqat ababun nar wa suppidat sayatin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Macam mana bentuk duara surga dan duara neraka, kita tidak ngerti. Selebar apa duara surga itu? Duara maksudnya kan, bahasa Indonesia duara. Ya. Dalam bentuk real ada orang mengatakan memang sedang terbuka sekarang pintu itu. Tapi macam mana terbukanya kita tidak tahu. Tapi dalam bentuk yang tidak seperti duara yang kita bayangkan, pintu surga ini maksudnya untuk kita masuk ke surga itu jalannya terbentang lebar. Apa? Solat sunnah pahalonyo sama dengan pahala solat wajib di bulan lain. Solat wajib yang subuh tadi 70 kali lipat itu. Kemudian abdalus sedekah fi Ramadan. Ngaji kita paling banyak di bulan puasa. Tahan tekatuk-kantuk tadarus itu. Tidak ada gawe dikit baca Al-Quran. Tidak ada niat-niat kita untuk
merusak pahala puasa kita. Nah ini kan peluang untuk masuk surga. Pintu itu yang dimasukkannya. Tertutup pintu neraka. Saya katakan si pengicu dan tidak ngicu bulan puasa nih. Jangan percaya kata lanang ini tidak ada benar aku ni puasa katanya. Tidak ada aku ngicu bulan puasa. Tidak ada ngicu bulan puasa. Tukang kicu dan tidak ngicu bulan puasa. Ngapa dia takut pahalanya hilang. Nah ini yang dikatakan dengan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Kita untuk beramal tuh rasanya lempengnya. Hanya saja yang menjadi permasalahan ini ada kesan euforia kita Ramadan. Apa euforia? Lah 3 malam ini saya tarawih di mana-mana, itu memang membludak, lain luar biasa. Ada beberapa faktor. Satu faktor karena sudah tidak terbendung 2 tahun yang kemarin merasa tidak bebas. Yang kedua, ini kan amal tahunan. Yang ketiga, rekaman dari gaek masih kecil dulu tidak bisa dihapus tuh. Asak tarawih itu ayo, gaek lanang gaek tino pergi kalau itu tuh. Nah coba kalau subuh, ini masih lumayan rame kan. Di masjid-masjid tertentu tidak sampai 1/4 dari jumlah tarawih itu tuh. Ngapo? Gaek dulu tidak pernah ngajar ayo subuh tidak. Lah tapi ayo subuh di rumah padahal tarawih itu sunat. Ini masih lumayan. Tapi masuk ke 15 ke atas lah mulai hilang. Baik tarawih maupun subuh. Kemana orang ini? Kalau sembahyang ke masjid lain, misal ke masjid raya sembahyang, mestinya masjid raya ramai, kita harus sepi. Tapi masjid raya juga sepi, kita sepi. Nah, balik ke dusun, lah mestinya masjid dusun ramai. Ini tidak juga. Rupanya tidak lagi di Al Barokah, di Al Iman, di An-Nur, pindah ke Al Puncak, Al Enggano, Al Mall, gitu. Terus ini situ. Nah, ini yang kita maksud. Kemudian setan diikat. Apakah betul-betul setan diikat? Apakah ini bahasa kiasan? Bab dalam An-Nas itu setan itu ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Apa itu? Minal jinnati wan nas. Jin tidak mungkin kemanusiaan, tapi manusia ada yang kesetanan. Ya. Setan tidak ada yang kemanusiaan. Setan kemanusiaan kata orang. Lagi baik tidak ada. Yang namanya setan tidak ada yang baiknya. Tapi kalau manusia kesetanan banyak. Nah, yang diikat itu mungkin jin-jin yang tidak bisa kita tengok itu. Tapi jin-jin yang nampak ini, perangannya cak jin ini tidak bisa. Maka saya katakan dulu agak berubah pola pikir kita tuh luar biasa. Dulu kalau punya bayi itu kalungnya tuh benang 3 ragi, merah, hitam, putih. Di lengannya tuh ada gelang, isinya jerangau banglai. Asaknya bisa berjalan, dikasih kerincing di kakinya. Ngapu? Supaya tidak diambil mak sumai. Nah, itu dulu. Nah kini dunia lah berkembang. Ternyata mak sumai juga berpikir lebih tinggi. Dia tidak ndak lagi bayi. Mak sumai itu ndak kayak bapak bayi itu. Jadi yang perlu dikasih kerincing itu sebenarnya bapaknya itu. Neman mak sumai nyari bak sumai sampai ke Kaur, tangkap di sport center. Sinar sport itu tuh. Bemo itu. Nah ini mak sumai nyari bapak bayi, bukan lagi bayinya. Nah ini setan yang diikat itu bisa dalam bentuk setan betul ikat. Tapi dalam bentuk yang lain itu makna kiasan bahwa tidak ada yang bisa setan goda dari kita. Tapi kita yang kesetanan ada. Ingat waktu itu SMA tuh. Sengajanya aku ulang tahun ini ngebakso gitu. Puaso gitu. Malam kelak baik. Bukan malam. Kini menda. Malam kelak ida aku ulang tahun. Malam inilah. Hari inilah. Jadi cak mana dah? Terserah pokoknya nak bakso aku bandar. Aku ulang tahun.
Itulah jin dalam bentuk manusia itu. Macam-macam bentuknya itu. Akhirnya kita mecah puasa itu kadang-kadang tidak juga nak makan itu. Sebatas-batas itu selesai urusan. Tapi saya pernah terbaca di WhatsApp, rombongan setan tuh lah minta pensiun kepada Allah. Sehubungan dengan makin banyaknya tugas-tugas kami diambil alih oleh manusia, maka mohon ya Allah kami mengajukan pensiun. Manusia memperkosa, kami disalahkan. Manusia membunuh, kami disalahkan. Itu. Jadi kita lah banyak ngambil peran-peran setan. Itu. Yang diikat maksudnya adalah nafsu setan kita, nafsu jin kita, sehingga kita inginnya di bulan Ramadan itu naknya puasa sunat maupun puasa wajib, apalagi pasti kita terdorong untuk berbuat baik. Nah, ini yang pertama, terhindar dari godaan setan selama kita masih berpuasa. Sampai-sampai orang ngecek melawan kau. Maaf, bukan tidak melawan, tapi puasa. Sabar ya. Aman tak sudah maghrib lah. Jangan. Sama baik. Sudah maghrib kelak. Itu kan penundaan artinya. Tapi orang puasa kadang-kadang ya khilaf ada juga, maka diingatkan, oh istighfar kata orang puasa. Baru dia sadar, la ilaha illallah Muhammad astagfirullahaladzim, puasa. Tapi kalau orang itu serius puasa, khusyuk puasanya, dia akan menghindari baik dari perkataan, perbuatan, pikiran-pikiran yang tidak baik. Selama ini nyelot berhenti, selama ini nyengketer berhenti itu. Tidak pernah kita nengok orang lagi puasa terus, yes, alhamdulillah, ngapo jackpot. Tidak ada. Yang kedua, Allah langsung menilai. Puasa kita tuh Allah yang langsung menilai. Kullu amal ibnu Adam yudo'aful hasanata asru amsalihha ila sab'amiyah mi'ah dipa. Semua amal anak Adam itu pahalanya dilipat gandakan Allah 10 sampai sab'amiyah, itu 70 kali lipat itu. Dan itu lebih daripada itu lagi, bisa mencapai 700 kali lipat. Illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, aku yang menilai. Artinya bahwa puasa itu bisa jadi lebih daripada 700 kali lipat itu. Nah, di bulan-bulan ini puasa kita luar biasa. Di 10 akhir kelak, tapi kita tidak boleh mengkelompok-kelompokkan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu. Sebab bukan seperti itu. Ada yang mengatakan ini hadis palsu. Tapi kita dari 1 sampai ke hari terakhir. Ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu kelebihannya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun lebih kurang. Itu amal. Untuk apa? Supaya kelak kita tidak demo bawa spanduk di padang mahsyar. Ngapo demo? Nabi Nuh itu umurnya lebih dari 900 tahun. Sebab di ayatnya Al-Furqan 14 kalau tidak salah, Nuh itu ngajak umatnya beriman 1000 tahun kurang 50 ayat itu. Kalau 1000 tahun kurang 50 itu 950 tahun. 950 tahun ngajak beriman, tidak ada yang galak beriman. Nabi Muhammad 11 tahun atau 13 tahun di Mekah, tidak juga dapat pengikut itu. Nah, Nabi Nuh 950 tahun, berarti umur Nabi Nuh lebih daripada itu lagi. Kita 60 ngejim, ada yang 40 lebar, ada pula yang sampai
100 tahun lah nanggung puluh. Saking kesingkan. Ya macam mana kita nak membandingkan dengan dia 1900 yang 500 tahun. Nah maka Allah kasih peluang dengan Lailatul Qadar. Yang malam 1000 bulan baiknya tuh. 1000 bulan itu 84 tahun. Andai kata kita mati umur 40, kita mulai puasa umur 10 tahun. 10 tahun sampai ke 40 itu 30 tahun kita puasa. Dalam 30 tahun itu Allah berkenan 5 kali aja kita dapat Lailatul Qadar. 5 kali 8, 400 tahun umur kita. Nilai pahala kita. Allah yang menilai. Kapan itu? Nah itu yang kita tidak boleh pilih-pilih. 21 terawih. 22 idak. 23 terawih. 24 idak. Ngapo? Malam genap ini nih. Tengok di hadisnya tuh. Malam ganjil. Tidak itu. Kita dari malam pertama landai terus sampai malam terakhirnya itu. Orang tidak terawih, kita terawih. Orang tidak ke masjid, kita ke masjid. Yang penting kita ngutus orang. Kalau masing-masing berpikir model ini, kita akan ramai terus. Ibu-ibu juga seperti itu. Ya ini. Semua amalan di malam itu akan dilipat gandakan menjadi 84 tahun. Kalau kita ngaji 84 tahun, kalau kita tahajud 84 tahun, kalau kita sedekah 84 tahun. Tinggal kita memanfaatkan momentumnya saja untuk hal yang demikian itu. Ini al-basar. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan menghisap dirinya, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Andai kata kita mati, mudah-mudahan tidak ya. Sedang tarawih itu mati, ya Allah, ma taqaddama min dzambi itu seluruh dosa-dosa kita yang lalu diampuni, itu betul-betul pemutihan. Nah, cuman kita tidak pacak menentukan itu. Nah alhamdulillah di tempat kita di Bengkulu ini kawur sampai ke muka-muka. Tidak ada yang terawih 23 tapi 10 menit itu. Aku kalau nonton macam mana membaca Al-Fatihah secepat itu tuh. Amin. Itu tuh. Selesai. Alang kecepatnya. Senam mungkin tidak secepat itu. Kok bisa? Pelatihannya itu nanggung juga mungkin itu kan itu. Cepat niat. Nah kita ini polanya santai. Tarawih itu artinya santai. Maka bentuknya ada yang dua-duanya. Dikatakan tarawih itu 4 rakaat, misalnya 4 istirahat. Tarwihah namanya itu. 4 rakaat lagi istirahat. Tarawihah namanya itu. 3 rakaat lagi istirahat. Nah itu tarawih namanya. Istirahat. Nah yang kita ada yang dua-dua. Itu. Lebih dari 3 kali kita istirahat. Silahkan. Itu. Ada yang 23. Lantak. Itu. Cuman jangan kita masukkan diri. Pernah dulu kabarnya. Saya tidak tahunya. Ini apa tidak cerita. Buya Hamka itu berkunjung ke Bengkulu. Sholat di Masjid Jami. Itu. Kata Buya Hamka kita 11 saja. Oh tidak Buya. Di sini 23. Tidak pernah dirubah jadi 11. Apa sanggup 23? Sanggup Buya. Kata-kata. Kita insya Allah sanggup. Oke kata Buya. Rapatkan sab. Kunci pintu supaya kita khusyuk sholatnya. Selesai dikunci. Mana kuncinya? Dikantongi Buya Hamka kuncinya itu. Witir itu pas menjelang subuh. Ada yang lari lewat jendela. Kelas Buya Hamka. Dia ngajak 11 itu bandingannya lebih dari 3. Nah yang kita nih, yang 11 dari atas kasur ke bawah juga masih tidak galak kita. Apalagi yang kita harapkan. Nah, ini terawih.
Jangan kita ikut rombongan Umar tu beda telo. Ngapu? Lah Rasul sekali terawih 1 rakaat 4,5 juz. Kalau 4,5 juz rakaat itu 8 rakaat itu 36 juz. Al-Quran itu 30 juz. Berarti khatam semalam itu. Mana tidak bengkak kaki kita. Nah oleh rombongan Tuan Umar diganti dengan jumlah rakaatnya banyak. Ayatnya dipendek-pendekkan. Nyaman rasanya. Nah yang kita ini lengkap sudah. Rakaatnya pendek, ayatnya pendek. Tidak juga galak. Itu. Nah ini tinggal kita. Padahal Qiyam Ramadan ini luar biasa untuk kita. Ada hadis yang lain, alaikum bi qiyamil lail fa innahu zabas salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbakum wa maghfiratul lisayyiati wa manhatul lil ismi. Lakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia pendekat kepada Rabbmu dan penutup kesalahan, pencegah dosa. Qiyamul lail itu sholat malam beda dengan tahajud. Kalau tahajud mesti nak tidur dulu. Kalau sholat malam tidak mesti. Iya apa judulnya Pak Ustadz? Judulnya sholat malam. Sholat malam itu bisa bentuknya sholat hajat. Tidak mesti tidur dulu. Sholat taubat, sholat witir, itu sholat malam. Kita belum bisa tahajud dengan rutin. Tiap malam tutup dengan witir aja. Nah perkara kelak misalnya pas terbangun jam 4, subuh jam 5, kita tidak bulan puasa, mata tidak tidur lagi. Tahajud kita tidak usah witir lagi karena witirnya sudah di depan. Ramadan ini melatih kita qiyamul lail, sholat malam. Sehingga keluar dari Ramadan kelak terbiasa dengan sholat malam. Ini yang kedua tadi, yakni melakukan kebiasaan sholat malam. Yang ketiga, kita laksanakan tidak mesti dengan banyak rakaatnya, tapi rutinitas kita. Hajat kita ni apa Pak Ustaz? Itu. Tidak perlu ada hajat nian. Minta sehat, minta selamat, rezeki lancar. Itu hajatlah. Intinya bukan masalah hajat baik, tapi sholat sunatnya itu. Kece orang sholat tahajud, sholat taubat itu jadilah sekali Pak Ustaz. Kalau berkali-kali bukan sholat taubat namanya. Lah yang kita taubatnya itu yang cukup sekali. Ya kalau sholat sunatnya berulang-ulang tidak kan sholat sunat itu tuh. Sama dengan sholat wudhu. Setiap berwudhu kita sholat boleh. Sholat taubat itu bukan taubat dari dosanya. Ada orang sholat taubat tapi berdosa terus itu. Siapa di antara kita yang dosa? Tapi sholat sunatnya itu kita langsungkan tiap malam tidak masalah. Tidak perlu ada hajat aku nian Pak Ustadz. Memang kita tidak ada bahajat misalnya ini nak itu nak itu. Tapi kita ini pasti punya keinginannya. Itu sholat sunatnya yang membiasakan kita. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, amal utama Ramadan, perbanyak doa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Ujibud da'wat tadda'i idza dahan, aku penuhi permohonan bagi yang bermohon. Nah ini kesempatan di bulan-bulan Ramadan ini
permohonan secara sepenuh hati. Bukan berarti kita tarawih itu tidak sepenuh hati. Tapi doanya umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu umum. Tapi kalau kita di rumah, kita doanya khusus. Ya Allah, ganti setiap tetes air susu ibu yang aku minum dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Ganti setiap tetes keringat bapakku yang membesarkan aku sehingga aku bisa seperti sekarang ini dengan pahala ya Allah. Ya Rob, akulah pacak nyari duit gaek lah mati. Maka tidak ada yang bisa dia nikmati dari rezekiku. Padahal aku tahu bahwa aku bisa seperti ini karena bapak dan ibuku. Ya Allah, luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya. Model ini kita berdoa, tidak hendak habis air mata kita. Apalagi dalam keheningan malam. Kita tanya dengan orang, macam mana Pak Ustadz ngurus anak ni? Lah suruh Allah ngurus. Ya Allah, kemampuan aku terbatas. Aku berusaha memberi anak-anakku dengan makanan yang halal. Kalau terkasih yang haram, maafkan ya Allah. Jangan kau keraskan hatinya karena kesalahanku. Jangan engkau persulit hidupnya karena dosa-dosaku. Jika aku zalim dalam mendidik anakku, ampun ya Allah. Jadikan anakku, anak keturunanku qurratu a'yun, penyejuk bagi mata kami. Baguskan akhlaknya, kuatkan tekad ibadahnya untuk anak. Gaek kita tidak pacak bersama dengan dia. Kita ngajaknya tidak ndak nginap lah 3 malam lah ndak balik. Itu asal lah 2 hari. Dari mana asalnya? Dari utara. Mulai duduk di teras tuh ke utara telah mandang. Ngapa mak? Kalau lah betelur ayamnya kemarin tuh. Rasaku yang direban tuh lah netas. Sapo nurun kan itu. Alah ndak balik itu tuh. Padahal baru 2 hari. Biarlah kelak ku telpon mak, kata kita. Pacaklah ponak-ponakan tuh. Kalau tidak ngertinya tuh. Habis alasan yang itu. Nah pisang itu tuh lah tua kemarin tuh. Lum kadi tebang tidak ketahu. Cucung-cucung. Pisang. Pisang apa mak? Pisang serindit katanya. Pisang serindit masuk dalam pikiran. Nak balik ni tadi itu. Kalau nak ke Bengkulu nak nengok cucungnya tak perlu tertahan. Nak kita doakan ya Allah panjangkan umur mak bak kami dalam ketaatannya. Sehatkan dia. Oi, melayang doanya. Ini yang dimaksud ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi permohonan bagi yang bermohon. Ya. Bagi istrinya yang keras nian, ya Allah lembutkan hati istriku. Selembut-lembutnya. Meluye. Itu doa. Siapa yang pacak nahan doa di tengah malam itu? Langit Allah katakan bahwa dia setiap sepertiga malam turun. Nah, kalau bulan puasa ini ada dalil yang lain. Doa orang yang berpuasa itu tidak ada hijabnya, tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, perbanyak doa itu. Doa apa saja tidak mungkin kita doakan yang buruk itu tuh. Macam mana Pak Ustaz doakan orang yang zalim dengan kita? Tidak usah. Bablah jelas in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik untuk kamu itulah, jahat untuk kamu itulah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
Yang baik berbalas baik, yang jahat berbalas jahat. Tidak usah. Cuma kata ulama, kata orang pintar, kalau kita nasib baik, kita pacak nengok orang yang menzalimi kita tuh sebelum kita mati juga terzalimi. Nah, jadi tidak usah kita doa-doakan. Walaupun ada tuntunan tentang masalah itu. Pacaklah Tuhan. Betul. Yang penting kita jangan pernah menzalimi orang. Dan kita juga tidak mau terzalimi. Ini yang kita minta di bulan Ramadan ini. Terhindar dari setan. Kemudian terdorong untuk kita melakukan sholat malam. Ada harapan-harapan yang lain yang kita sampaikan lewat doa. Dan apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, Allah langsung nilai. Orang puasa itu mulutnya pasti bau. Bau itulah dikatakan akan diganti dengan wangi kasturi yang harumnya luar biasa. Tidurnya orang berpuasa itu dinilai berpahala, walaupun hadis ini dhaif. Cuman beda. Man soma Ramadan summa qama summa nama summa qama summa nama summa qama summa nama fahuwa suribun. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tidur, summa qama, bangun, summa nama, tidur lagi, summa qama, bangun lagi, summa qama, summa nama, tidur bangun tadi, fahuwa surib. Dia bagian dari pengikutnya Mbah Surib gitu. Lah, makan tidur makan, bangun tidur. Tidak saya itu gitu. Ketiduran, kelelahan bernilai pahala dia. Nah, ini yang kita mendidik anak, ngasuh cucung berpuasa. Woi, kalau awal-awal umur 5 tahun, 6 tahun tidak puasa, woi, cikal bakal anak yang soleh, mudah-mudahan. Nah, mulai jam 2 tuh saya tengok anak saya luai melilit situ merengek ke sini, ajak jalan. Itu. Sampai jam 4, balik kita ke rumah, kita nak mandi. Kasih lagi mainan, film apa yang senang. Kau belikatlah sampai ke maghrib tamat sekali. Hari kedua, hari ketiga mulailah agak ringan. Hari keempat tak perlu lagi. Tidur baik dengan kelitaan. Tinggal kita lagi. Nah, ini yang kadang-kadang tahanlah anak puasa daripada baknya itu. Nah, ini meleset kita. Susah kita yang model ini. Nah, ini kesempatan kita. Berdoalah gitu. Karena kesempatan ini Allah beri keluasan kita. Bab doa-doa nak di tempat-tempat yang diijabah tu sego. Apa? Di mimbar ini doa diijabah. Nah, tapi kalau itu ndak kita tuh berebut ke mimbar galau kelak. Kemana tempat imam itu? Di raudhah itu diijabah. Cuma kini saya tidak terbayang haji kelak. Ini kemarin ada jamaah umroh yang tidak bisa lagi. Listnya lah habis jatahnya ke raudhah. Pacak itu baru jamaah umroh. Sekarang untuk ke raudhah pakai diatur. Ada daftar namanya. Itu. Dikasih waktu. Karena dulu sempit untuk itu. Tempatnya masih seluas itu, orang sebanyak itu. Nah, nak kini ke raudhah kita sego. Multazam. Berapalah dari pintu Ka'bah sampai ke Hajar Aswad. Terus ke belakang itu. Hijir Ismail. Seperempat ini paling luas. Hijir Ismail itu taruhlah setengah ini. Kita sampai berjuta-juta aja itu tuh. Sa'i. Safa Marwah di situ puncak. Orang 200 baik. Tidak temuat di situ tuh. Makanya dibuat bertingkat-tingkat sekarang. Nah, kesempatan kita tidak perlu ke raudhah. Tak harus ke multazam.
Tak mesti kita ke Hijr Ismail. Di bulan puasa ini ada peluang Allah kasih kesempatan kita barangkali demikian kita sudah masuk waktu suruh kepada Allah ampun. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu ada hal yang kurang berkenan kepada Allah mohon ampun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.